Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Beriman, kembali lagi di channel kita. Sebuah kehormatan bagi saya bisa kembali menyapa Anda semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Kali ini, kita akan menelusuri jejak salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara. Seorang wali yang namanya melegenda dan kisahnya tak lekang oleh waktu. Siapakah beliau? Tentu saja Sunan Kalijaga. Siapa yang tidak kenal Sunan Kalijaga? Beliau bukan hanya seorang ulama, tapi juga seorang seniman, budayawan, dan filsuf yang metode dakwahnya begitu unik dan merakyat. Namun, tahukah Anda bahwa sebelum menjadi wali yang agung, beliau memiliki masa lalu yang kelam? Lahir dengan nama Raden Said. Beliau adalah putra dari Adipati Tuban, Tumenggung, Wilatikta. Tumbuh di lingkungan bangsawan, tidak membuatnya menutup mata dari penderitaan rakyat. Sebaliknya, hati Raden Said justru teriris melihat kesenjangan sosial di sekitarnya. Kemiskinan dan kelaparan merajalela, sementara para pejabat hidup dalam kemewahan. Didorong oleh rasa iba dan jiwa mudanya yang bergejolak, Raden Said mengambil jalan pintas. Ia menjadi seorang perampok. Tapi tunggu dulu. Beliau bukan perampok biasa. Beliau dijuluki Berandal Lokajaya, seorang perampok budiman yang hanya menyasar gudang-gudang, penyimpanan upeti milik kadipaten, dan orang-orang kaya yang tamak. Hasil rampokannya tidak ia nikmati sendiri, melainkan dibagikan kepada rakyat miskin yang membutuhkan. Meskipun niatnya baik, cara yang ditempuh tetaplah salah. Ayahnya, sang adipati, merasa malu dan murka. Raden Said pun diusir dari istana. Sejak saat itu, ia hidup menggelandang, melanjutkan aksinya sebagai maling budiman. Hingga suatu hari, takdir mempertemukannya dengan seorang lelaki tua yang membawa tongkat berhias emas. Lelaki itu tak lain adalah Sunan Bonang. Tergiur dengan tongkat emas itu, Raden Said mencoba merampasnya. Namun, Sunan Bonang dengan tenang berkata, "Untuk apa tongkat ini? Lihatlah, di sana ada pohon aren yang setiap buahnya terbuat dari emas." Ketika Raden Said memanjat pohon aren itu, buahnya justru berubah menjadi buah aren biasa. Ia pun menyadari bahwa lelaki tua di hadapannya bukanlah orang sembarangan. Momen inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Ia tersungkur, memohon untuk diangkat menjadi murid. Sunan Bonang memberikan syarat yang sangat berat. Raden Said harus bertapa di tepi sungai, menjaga tongkat Sunan Bonang yang ditancapkan di tanah hingga sang guru kembali. Tanpa ragu, Raden Said menyanggupinya. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun. Raden Said tetap teguh dalam tapanya. Ia tidak makan, tidak minum, tidak tidur, tubuhnya sampai ditumbuhi rerumputan dan lumut, seolah menyatu dengan alam. Konon, ia bertapa selama 3 tahun lebih. Selama itu, ia terus berzikir dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, membersihkan jiwanya dari segala noda masa lalu. Tempat ia bertapa di tepi sungai inilah yang kelak membuatnya dijuluki Kalijaga, sang penjaga sungai. Setelah melewati ujian berat itu, Sunan Bonang pun kembali melihat kesungguhan dan transformasi spiritual Raden Said. Beliau pun mengangkatnya sebagai murid dan memberinya nama baru, Sunan Kalijaga. Dari sinilah babak baru dalam hidupnya dimulai. Sunan Kalijaga tidak lagi menggunakan kekerasan, melainkan kearifan dan seni budaya sebagai senjata dakwahnya. Beliau sadar untuk menyentuh hati masyarakat Jawa saat itu, ia harus masuk melalui pintu yang paling mereka kenal dan cintai, yaitu budaya mereka. Sunan Kalijaga adalah seorang dalang yang ulung. Beliau tidak menghapus wayang yang saat itu kental dengan ajaran Hindu-Buddha. Sebaliknya, beliau mengadaptasinya. Karakter-karakter wayang seperti Punakawan Semar, Gareng, Petruk, dan Bagong dijadikannya sebagai representasi nilai-nilai Islam. Melalui pertunjukan wayang kulit, beliau menyisipkan ajaran tauhid, syariat, dan akhlak Islam
secara halus dan mudah diterima. Masyarakat berbondong-bondong menonton pertunjukannya, terhibur sekaligus mendapatkan pencerahan tanpa merasa digurui. Tidak hanya wayang, beliau juga menciptakan tembang-tembang yang syarat makna. Siapa yang tidak kenal lirilir atau gundul-gundul pacul, lagu dolanan anak-anak, itu ternyata adalah karya beliau yang mengandung filosofi mendalam tentang kehidupan dan keislaman. Lirilir misalnya adalah ajakan untuk bangkit dari keterpurukan spiritual, membersihkan hati, dan mempersiapkan diri menyambut datangnya anugerah ilahi. Pendekatan dakwah Sunan Kalijaga yang akulturatif, yang memadukan Islam dengan budaya lokal, terbukti sangat efektif. Islam tidak lagi terasa asing, melainkan menjadi bagian yang menyatu dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Beliau mengajarkan bahwa menjadi Muslim tidak berarti harus meninggalkan identitas budaya sendiri, selama budaya itu tidak bertentangan dengan prinsip dasar akidah. Kearifan Sunan Kalijaga juga tercermin dalam perannya sebagai penasihat kerajaan, baik di Kesultanan Demak maupun Pajang. Beliau turut andil dalam pembangunan Masjid Agung Demak, di mana salah satu tiang utamanya, yang dikenal sebagai Saka Tatal, konon dibuat oleh beliau dari serpihan-serpihan kayu. Ini menjadi simbol bahwa sesuatu yang dianggap sisa atau tak berguna pun bisa menjadi penyangga yang kokoh jika disatukan dengan niat yang tulus. Kisah Sunan Kalijaga mengajarkan kita banyak hal tentang transformasi diri, bahwa masa lalu sekelam apapun tidak menentukan masa depan jika ada niat tulus untuk berubah. Tentang kearifan, bahwa dakwah harus disampaikan dengan cara yang bijak dan membumi. Dan tentang kecintaan pada budaya, bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, yang mampu berdialog dan bersanding dengan berbagai kearifan lokal. Warisan Sunan Kalijaga abadi. Hingga kini, metode dakwahnya tetap relevan, mengingatkan kita untuk selalu kreatif dan inklusif dalam menyebarkan kebaikan. Beliau adalah bukti nyata bahwa seni dan budaya bisa menjadi jembatan emas untuk menyentuh hati dan menyebarkan cahaya iman. Semoga kisah inspiratif Sunan Kalijaga ini dapat kita ambil hikmahnya dan menjadi teladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika Anda suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan video ini, dan yang terpenting, subscribe channel kami agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.